selamat pagi. Senang bisa bertemu kembali bersama saya, Vina, akan memandu sharing session BSIP Pasca Panen. Acara yang kami kemas secara ringan dengan pembahasan yang mudah dipahami oleh Sobat SIP. Judul sharing session kali ini adalah berkenalan dengan produk pangan olahan sorghum. Sudah hadir bersama kita narasumber pada hari ini, Ibu Ira Mulyawanti STP MSI. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Baik. Berbicara tentang konsumsi pangan sehari-hari, tentunya masyarakat Indonesia tidak lepas dari konsumsi nasi sebagai sumber karbohidrat. Banyak beranggapan belum makan kalau belum makan nasi. Nah, lebih lagi nih, kita ditambah cemilan kita gitu. Cemilan kita dari berupa roti, kue-kue yang berbahan dasar tepung terigu gitu. Padahal Indonesia kaya akan sumber pangan lokal sebagai sumber karbohidrat dan pengganti tepung terigu seperti jagung, sagu, singkong, ubi jalar, talas, dan tentunya sorghum. Sorghum ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pangan pokok dan bahan baku olahan pangan. Sorghum banyak tumbuh di Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan beberapa sentra lainnya. Salah satu kelebihannya dari sorghum ini yaitu memiliki nilai indeks glikemik yang rendah sehingga relatif aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Baik Sobat Sip, pembahasan tentang sorghum. Mungkinkah sebagai pangan alternatif, apa saja pangan olahan yang bisa dibuat dari sorghum dan apakah konsumsi sorghum berdampak pada kesehatan? Akan dibahas lebih lanjut oleh narasumber kita, Ibu Ira. Baik, sekilas saya bacakan biodata dari narasumber. Ibu Ira Mulyawanti, STP MSI, merupakan analis kebijakan media di BSIP Pasca Panen. Lulusan dari S1 Universitas Pajajaran, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, dan S2-nya jurusan Ilmu Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Keahlian yang dimiliki Ibu Ira di bidang pasca panen hortikultura, serta sebagai tim konseptor SNI. Baik, Sobat SIP, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ira. Kepada Ibu Ira, kami persilakan. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya Mira dari BSIP Pasca Panen. Dulu sebetulnya saat pasca panen masih badan litbang ya, maka saya peneliti, tapi sekarang menjadi analis kebijakan media. Baik, pada hari ini tema kita adalah berkenalan dengan produk pangan olahan sorghum. Jadi mungkin di sini kita nanti sharing ya, mungkin Bapak Ibu, teman-teman yang lain juga punya pengalaman tentang bagaimana mengolah sorghum, bagaimana yang dirasakan setelah mengkonsumsi sorghum, boleh juga ya Bu Vina ya untuk disampaikan dalam acara ini. Jadi lanjut Mas Badi, kenapa sih kita harus mengkonsumsi sorghum atau kenapa sih sorghum gitu? Jadi beberapa tahun belakangan ini pemerintah juga kan menggaungkan bahwa untuk mengatasi krisis pangan di antaranya adalah dengan memanfaatkan potensi pangan lokal. Soal dari segi budidaya tentunya Bapak Ibu juga sudah paham kalau sorghum itu mempunyai adaptasi yang luas, tahan kekeringan, kemudian lebih tahan juga terhadap serangan hama dan penyakit.
cocok sekali sebenarnya dengan perubahan iklim yang uh, kita hadapi saat ini gitu ya. Kemudian lanjut Mas Ferdi. Bagaimana dengan komposisi nutrisi dari sorghum? Ternyata komposisi nutrisi sorghum ini juga sangat baik ya dari uh, data yang kami peroleh. Kandungan karbohidratnya sekitar 70 hingga 80%, kemudian proteinnya 8 hingga 18%, kemudian ada kandungan lemaknya juga 1 sampai 5%, dan yang mungkin banyak sekali cukup tinggi yaitu 19%, dan juga mengandung mineral dan juga vitamin seperti kalsium, kalium, magnesium, fosfor, niacin, riboflavin, tiamin, vitamin B6, vitamin E. Dan di sini terlihat bahwa kalium dari sorghum ini cukup tinggi, Mafina. Kalium ini dia kandungan kalium ini akan sangat berpengaruh atau dapat menjaga kestabilan kalium natrium di dalam darah, sehingga akan baik sekali untuk mengontrol tekanan darah seperti itu. Lanjut Mas Ferdi. Lanjut Mas. Nah, uh, salah satu komponen lain yang ada pada sorghum adalah tanin. Nah, tanin pada sorghum ini pertanyaannya adalah apakah tanin ini menguntungkan atau merugikan? Si tanin ini kan sebetulnya dia senyawa polifenol ya, eh, antioksidan sebetulnya, baik sebetulnya untuk kesehatan. Namun ternyata si tanin ini sendiri juga dia bisa membentuk kompleks dengan protein, dengan pati, kemudian dengan mineral, sehingga dia penyerapannya kurang baik gitu karena ada apa namanya kompleks tadi gitu, sehingga penyerapan dari protein, kemudian mineral dan tadi itu kurang baik. Dan pada sorghum ini tanin itu menjadi penyebab penyebab rasa pahit dan sepat pada sorghum. Eh, jadi bagaimana? Jadi ternyata di dalam lanjut Mas Ferdi, peraturan BPOM itu nomor 34 tahun 2019 telah diatur bahwa untuk biji terkupas kadar tanin tidak lebih dari 0,3%. Jadi eh, tidak apa-apa ada tanin yang tapi tidak lebih dari 0,3% seperti itu. Jadi salah satu produk olahan yang utama dari biji sorghum ini tentunya adalah berasan sorghum. Berasan sorghum ini merupakan biji sorghum yang sudah mengalami proses penyusuhan atau proses penghilangan kulit bagian luar dari biji sorghum. Lalu Mas Ferdi. Nah, ini adalah tujuan penyosohan sorghum, jadi untuk menghilangkan lapisan bagian luar biji sorghum, kemudian juga untuk mengurangi kandungan tanin, kemudian juga menghilangkan kotoran dan jamur, dan juga memperbaiki tampilan biji sorghum, sehingga memiliki nilai jual yang lebih baik. Jadi kan biasanya kalau sorghum itu sebelum disosok, ada banyak macam warnanya ya, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang krem, ada yang putih. Tapi yang putih sekalipun tuh kalau belum disosok masih tampilannya tuh masih kurang bagus ya, nggak mengkilap gitu ya, ya warnanya tuh tidak cerah. Nah, dengan penyusuhan ini bisa diperbaiki. Dan untuk penyusuhan ini berbeda-beda gitu pengulangannya. Jadi kalau untuk yang merah atau yang coklat itu biasanya indikasi untuk taninnya lebih tinggi. eh Penyosohannya itu bisa sampai 3 sampai 4 kali. Hmm. Kalau untuk yang putih biasanya 2 kali itu sudah cukup menurunkan kandungan taninnya.
Nah, ini ada penelitian selanjutnya Mas Fandi. Hasil penelitian Suwardi 2004 jadi menunjukkan memang ada penurunan tanin setelah disosok. Di sini terlihat bahwa penurunannya bisa mencapai 50 hingga 70%. Kemudian ini untuk serat, ternyata eh, ada untuk begini juga, jadi ada dampaknya juga. Eh, Penyosohan ini dapat mengurangi tanin pada sorghum, tapi di sisi lain juga mengurangi kandungan seratnya. Jadi terlihat dari data ini, selain menurunkan kadar tanin, penyosohan ini juga menurunkan kandungan serat, kadar serat pada pada serat pada biji sorghum. Lanjut selanjutnya nih. Ada contoh produk olahan dari perasan sorghum, tentunya nasi sorghum, kemudian bisa juga dibikin kerupuk sorghum, terus ada produk inovatif onigiri sorghum, sebenarnya nasi sorghum juga tetapi dikemas sedemikian cantik sehingga lebih kekinian gitu. Lanjut Mas Ferdi. Nah, kenapa sih sehat dengan nasi sorghum? Apakah atau pertanyaannya adalah apakah kita sehat makan nasi sorghum, ya, konsumsi sorghum? Jadi boleh sedikit cerita nih Bu Vina. Iya. Tahun 2021 dulu kita kan ada kegiatan riset pengembangan inovatif kolaboratif ya. Salah satunya itu untuk pemanfaatan pangan lokal. Nah, dari pangan lokal tersebut salah satunya yang diangkat adalah sorghum. Nah, dalam kegiatan itu kita ingin mempromosikan bagaimana caranya supaya masyarakat itu mau mengkonsumsi sorghum. Nah, salah satu kegiatannya itu untuk promosi sorghum itu kita mempromosikan dari aspek kesehatan dengan mengkonsumsi sorghum. Nah, itu kita melakukan kegiatan intervensi konsumsi dan itu kita laksanakan di Flores Timur di sentra produksi salah satu sentra produksi sorghum di Indonesia itu di daerah Flores Timur yang diikuti oleh 51 responden dan dilakukan selama 2 bulan. Nah, dalam kegiatan tersebut selama 2 bulan, responden itu mengkonsumsi sorghum secara rutin tiap hari tanpa merubah pola makan mereka. Jadi masih ada yang minum alkohol dan lain sebagainya gitu ya. Lauk pauknya juga tidak kita atur, pokoknya tidak ada yang dirubah kecuali nasinya kita ganti dengan nasi sorghum. Itu berlangsung selama 2 bulan. Jadi kita melakukan uji klinis. Uji klinis itu kita lakukan di awal sebelum eh, dilakukan konsumsi sorghum rutin 2 bulan dengan setelah mengkonsumsi nasi sorghum setelah 2 bulan gitu. Dan ternyata hasilnya itu lanjut Mas Fadli, konsumsi nasi sorghum ini memberikan perubahan terhadap kadar gula darah, kolesterol, kemudian berat badan, dan juga tekanan darah, baik sistolik maupun diastoliknya. Jadi 80% dari responden itu mengalami perubahan gula darah. Eh, dan ada kecenderungannya adalah penurunan kadar gula darahnya. Jadi mungkin penelitian secara in vivo sudah banyak atau enggak secara laboratorium terkait manfaat kesehatan atau nilai fungsional dari sorghum ini. Tapi dari kegiatan ini kita memperoleh informasi uh, dari pemanfaatan atau konsumsi sorghum pada responden gitu ya, pada manusia gitu. Nah, ternyata setelah kita kaji kenapa sih kok bisa menurunkan kadar gula darah dan juga menurunkan kadar kolesterol, ternyata di situ yang paling berperan adalah seratnya. Kalau dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian in vivo, penelitian laboratorium lainnya, ternyata seratnya ya sangat berpengaruh sekali gitu dalam fungsi ini. Di samping ada komponen polifenol, antioksidan seperti tanin tadi misalnya dan lain sebagainya gitu.
dan juga apa namanya ada kandungan mineralnya juga tadi kan cukup baik seperti tadi ada potasium yang bisa menjaga keseimbangan apa kalium, natrium di dalam darah. Lanjut Mas Fandi. Nah, ini untuk penurunan berat badannya, untuk jadi bisa menjaga kestabilan berat badan karena si serat dari sorghum ini memberikan efek kenyang, jadi bisa menjaga kestabilan berat badan gitu ya. Dan juga dia bisa mereduksi sintesis dari kolesterol gitu kan. Uh, dia mudah terfermentasi juga kan. Lanjut Mas Ferdi. Nah, ini salah satu penelitian secara in vivo terkait manfaat kesehatan sorghum. Jadi memang sorghum itu mempunyai manfaat untuk sebagai antioksidan, anti diabetes, dan lain sebagainya. Lanjut Mas Ferdi. Nah, ini sedikit ingin menyampaikan testimoni dari responden yang mengikuti uji klinis intervensi konsumsi sorghum. Jadi mereka menyampaikan bagaimana manfaatnya mengkonsumsi nasi sorghum. Bahkan ada yang tadinya sakit asam lambung kronis, berat badannya apa namanya kurang gitu, berat badannya kurang karena susah makan kan, karena asam lambungnya tinggi gitu, bermasalah dengan masalah asam lambung. Dan setelah rutin konsumsi sorghum katanya makannya jadi enak. Dan dari hasil kita apa namanya eh, berat badan, uji berat apa di berat badannya itu naiknya sampai 12 kilo. Oh, jadi menarik ya. Ada yang menaikkan dan juga ada yang menurunkan Iya, gitu konsumsi dari sorghum. iya, jadi karena dia memperbaiki sistem pencernaan, karena kan ada magnesium juga kan ya. Kalau misalnya kita sakit asam lambung, kalau kita lihat obat dari dokter itu salah satu komponennya ya. komponennya itu kan magnesium kan ya, biasanya ya untuk obat lambungnya di dalam sorghum itu ada magnesium dan memperbaiki sistem pencernaan, dan uh, dari testimoninya cukup baik gitu. Iya. Nah, lanjut Mas Ferdi. Nah, ini proses pembuatan kerupuk sorghum sebenarnya mirip dengan apa kalau nasi biasa itu gendang ya, gendang. Jadi belasan sorghumnya direndam dulu selama 1 malam, kemudian ditanam dengan airnya yang cukup banyak. Kemudian nanti dilakukan proses pembuburan, kemudian nanti pemitihan, terus kita dinginkan supaya nanti patinya terregenerasi, jadi lebih apa namanya kaku, jadi mudah dalam proses pemotongannya. Kemudian dikeringkan. Nanti kalau misalnya mau dikonsumsi kita goreng. Kita goreng. Iya. Ini lumayan disukai juga, dan salah satu mitra kita itu KWT Restuali ya di Demak itu sudah memproduksi kerupuk sorghum ini, dan katanya cukup banyak disukai. Banyak ya. Alternatif lain cemilan. Iya, alternatif cemilan dari sorghum. Nah, kemudian produk olahan lainnya yaitu tepung sorghum. Jadi produk intermediat dengan tepung sorghum ini. Nah, ini menurut peraturan BPOM lagi nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan. Tepung sorghum itu adalah tepung yang diperoleh dari hasil penggilingan atau penumbukan endosfer biji sorghum yang telah dikupas dan dipisahkan dari lendirnya. Nah, ini kadar airnya tidak lebih dari 14,5%. Kalau kita mengacu pada kodeks tahun 89 itu maksimum 15%. Kadar taninnya tidak lebih dari 0,3%. Nah, di kodeks juga 0,3%. Kemudian ukuran tepungnya yang halus itu 100% harus lolos IACA 32 mes. Kalau yang medium itu 16 mes. Ini sudah sesuai juga dengan kodeks. Tapi ukuran sorghum ini, tepung sorghum ini masih lebih besar dibandingkan dengan terigu, karena kalau di kodeks terigu itu ukuran tepungnya itu harus lolos pada
75 mes. Tapi memang berdasarkan hasil kajian kita dulu, itu memang tepung sorghum yang lebih halus itu lebih baik menghasilkan produk olahan yang tadinya berbahan baku terigu. Jadi memang Akan mempengaruhi iya hasil mempengaruhi, produknya ya, iya teksturnya. betul, betul sekali bukunya. Jadi kita bikin untuk olahan berbasis tepung terigu itu dengan memperkecil ukuran tepungnya dan tepung sorghum. Ya, untuk menghindari yang seret-seret gitu mungkin ya Bu ya. Kalau kita makan gitu terlalu besar mesnya jadi ya agak seret. Satunya itu. Lanjut Mas Ferdi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan tepung sorghum dengan tepung terigu? Mana sih yang lebih baik gitu? Sebenarnya sih tergantung siapa yang mau memanfaatkan dari tepung tersebut. Kalau bagi konsumen yang alergi terhadap gluten, itu ya lebih baik tepungnya tepung sorghum karena sorghum bebas dari gluten. Tapi kalau untuk konsumen yang tidak bermasalah dengan gluten ya tidak apa-apa, baik-baik aja gitu kalau misalnya mengkonsumsi terigu gitu. Cuman ya tadi dari aspek fungsional memang ada sedikit perbedaan antara tepung sorghum dan tepung terigu tadi. Nah, lanjut Mas Ferdi. Nah, ini ada hasil penelitian yang membedakan antara tepung sorghum dengan tepung terigu. Untuk kadar airnya itu hampir sama, kemudian abunya juga, protein juga tidak jauh berbeda. Untuk lemak juga tidak jauh berbeda, sedikit tinggi sorghum. Kemudian untuk serat kasar sedikit tinggi sorghum, artinya lebih hampir sama ya. Nah, di sini perbedaannya kaliumnya dari sorghum itu lebih tinggi, signifikan dibandingkan dengan tepung terigu. Eh, Kemudian Fe-nya juga lebih tinggi. Terus magnesiumnya juga tadi itu signifikan ya, cukup signifikan lebih tinggi jadi 296, sementara untuk yang terigu 76 cukup tinggi. Di situ ada keunggulan dari tepung sorghum dibandingkan dari tepung terigu. Keunggulan lainnya dari tepung terigu itu mungkin ya itu tadi adanya gluten tadi yang tidak dimiliki oleh sorghum. Nah, bagaimana mendapatkan tepung sorghum? Jadi tepung sorghum bisa diperoleh melalui proses basah, penggilingan basah atau proses penggilingan kering. Nah, yang proses penggilingan basah itu seperti terlihat pada slide. Jadi direndam dulu, kemudian digiling basah, jadi sambil digini, tapi ditambahkan air. Kemudian dilakukan pengetesan hingga dapat pasta dari sorghumnya. Kemudian dikeringkan setelah memperoleh sorghum kering itu kan jadi menggumpal-gumpal ya. Nah itu digiling lagi giling kering, kemudian kita ayak. Nah, untuk memperoleh yang halus tadi kita ayak di 100 meter. Dan memang untuk penggilingan basah ini akan menghasilkan tepung sorghum yang lebih halus dibandingkan dengan penggilingan kering. Itu pengaruhnya apa Bu? Kira-kira dari bahasa ini? Ya, karena tadi ada proses perendamannya. Ya, jadi dia akan melunakkan biji sorghum tersebut sehingga proses penggilingannya lebih baik dan hasilnya juga jadi lebih halus. Lanjut. Nah, ini dari hasil kajian kami untuk proses penggilingan dengan cara kering dan cara basah. Jadi dari rendemennya untuk yang 100 mesh itu lebih besar yang giling basah dibandingkan dengan giling kering. Jadi kan ukurannya yang giling kering itu memang lebih besar dibandingkan dari yang giling basah gitu. Tapi ada tapi yang giling basah ini banyak menghilangkan total fenomennya karena dia kan menggunakan air ya masih.
komponen fenol itu banyak yang larut air sehingga kandungan total fenol dari tepung sorghum giling basah ini jauh lebih rendah dibandingkan yang giling kering. Nah, kemudian kalau kita uh, lihat secara mikroskopik, itu terlihat ada perbedaan granulopati dari tepung sorghum yang digiling kering dan digiling basah. Di sini terlihat yang giling kering itu kan dia terlihat rapat, sedangkan yang giling basah ini lebih renggang, sehingga nanti dalam proses pemanggangan, proses vulkanis proses lebih lanjut pengolahannya itu menghasilkan karakteristik produk yang lebih baik. Lanjut, Mas. Nah, ini aneka produk, contoh aneka produk turunan dari sorghum. Jadi bisa sorghum juga bisa dibikin. Mungkin Bapak Ibu yang lain atau teman-teman basic yang lain juga sudah banyak mengolah produk apa sorghum menjadi berbagai produk olahan. Bisa juga sharing di sini. Mungkin banyak yang produk-produk olahan lain yang lebih baik, lebih potensial gitu, tapi belum terinfo. Jadi ini di antaranya yang pernah kami kaji itu mie sorghum, kemudian nasi sorghum, dan tentunya produk cake, cookies. Nah, produk cookies ini ada yang sudah dikembangkan oleh mitra kita di NTT, Bu Pina, Iya. Lamoringa. Itu dia membuat cookies sorghum kelor. Jadi diformulasikan dengan kelor sehingga baik untuk camilan kesehatan, untuk stunting dan lain sebagainya. Ya, lanjut Mas Ferdi. Nah, ini mie sorghum ini produk mie yang terbuat dari bahan baku utamanya tepung sorghum. Ada bahan tambahan lain yang digunakan seperti air, pati, dan garam. Nah, yang pernah kami sebenarnya eh, varietas sorghum yang berbeda itu akan mempengaruhi eh, formula formula dari produk yang ingin dihasilkan, termasuk untuk formula mie itu. Jadi kita pernah bikin dari yang tepung dari varietas Kawali ini ya. Itu bisa sampai 80% eh, tepung sorghum yang dimanfaatkan. Tapi kita eh, campur dengan pati, pati kasapa 20. Pati kasapa. Ya, pati kasapa 20%. Bisa pati lainnya? Bisa ada pati-patian yang lainnya. Bisa juga pakai hidrokolit masih pakai juga sih sebetulnya hidrokolit gas seperti kayak gitu. Itu bisa ditambahkan ke dalam tepung sorghum untuk memperbaiki untuk memperbaiki kekuatannya karena dia kan tidak punya gluten ya, jadi cenderung lebih uh, rapuh dibandingkan dengan nah ini prosesnya dan kita menggunakan pencetakannya kita menggunakan extruder. Ya. Lanjut Mas Ferdi. Nah ini tadi kek sorghum dari sorghum kelor kacang hijau. Ya, jadi bisa dikombinasikan dengan apa namanya tepung kacang-kacangan yang lainnya. Terus bisa juga dengan tadi daun kelor kering atau bubuk daun kelor seperti itu. Nah itu tadi ya cookies sorghum kelor yang sudah dikembangkan oleh Moringa. Itu di online juga sudah ada. Sudah ada. Sobat Sifu bisa Iya. ya. Dan kabarnya sih sudah dicicipi juga oleh Pak Presiden. Wah, untuk cookies sorghum kelor yang diproduksi oleh Moringa itu. Masih berlanjut ya Bu ya sampai sekarang berarti ya masih terus masih berlanjut karena ekspor juga kayaknya ekspor kalau Moringa ini. Ini pemanfaatan batang sorghum dari jenis sorghum manis. Jadi gula cair sorghum, produk gula yang berupa cairan yang diperoleh dari hasil pemekatan cairan dari batang sorghum ini. Ini kita lihat komposisinya dari nira sorghum dengan nira tebu. Jadi gimana kandungan total dan terlalunya harus tinggi ya. Ini sih hampir sama sih untuk sorghum dan tebu.
kemudian ada kandungan sukrosanya juga. Uh, Nilai sorghum ini bisa mengimbangi nilai tebu, kemudian gula reduksinya juga sama. Nah, ini dari rendemennya itu bisa uh, si batang sorghum itu uh, 37,34 itu ya 30%-an lah ya. Ya, itu total pabriknya itu yang paling utama sebenarnya potensi untuk kembangkan untuk sirup itu sekitar 15 sampai 16 brix. Lanjut. Nah ini ada mungkin sorghum manis. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga udah tahu ya ada sorghum manis, ada sorghum biji di antaranya. Misalnya sorghum manis itu misalnya varietasnya nunggu gitu. Nunggu, kemudian samurai satu, samurai dua, gitu. Kalau di kita itu di Indonesia itu banyakan varietas apa tuh Bu Ira yang dikembangkan? Ada yang biji, kayaknya sama aja ya. Oh sama aja ya. Kadang soalnya menanggung sorghumnya itu jadi tergantung kebutuhan ya, Kebutuhannya. apakah untuk pakan atau untuk gula. Jadi biasanya sih untuk pangan ya. Hmm, karena yang pangan dan pakan sih terutama ya. Ya karena yang sorghum manis juga sebenarnya nggak hanya batangnya, tapi biji sorghumnya juga bisa. Gitu. Terus, nah ini, jadi bisa prosesnya nanti di sebelumnya Mas Ferdi, sebelumnya ya nah, ini, jadi bisa dijernihkan karena kan warnanya coklat ya, ya bisa pakai kapur atau asam sitrat ini dari uh, kajian pasca panen sebelumnya gitu sebelumnya ini ya. Lanjut Mas Ferdi. Nah, ini proses pembuatannya jadi dengan mengepres batang sorghum, kemudian dipanaskan, penjenihan atau penjenihan tadi ditambahkan bisa kapur, gelas, tadi kemudian evaporasi untuk memekatkan sehingga diolah atau gula cair dari sorghum tadi dengan friksinya sekitar 13 detik. Lanjut Mas. Nah ini sebenarnya gula cair sorghum juga, tapi di sini ada proses penambahan alfa amilase dan glukoaminase sehingga di sini akan menghasilkan gula cair sorghum dengan kandungan fruktosa yang lebih tinggi. Jadi high fructose sirup seperti itu. Alfa amilase itu sejenis enzim ya? Jadi dia akan memecah dulu artinya, kemudian nanti hasil pemecahan nanti itu kan nanti dextrin yang nanti dipecah lebih lanjut oleh enzim glukoamilase, nanti diperolehlah glukosa dan fruktosa. Misalnya kita mau bikin nih, bisa kita dapetin di mana itu enzimnya? Apakah mudah diakses untuk pembeliannya? Mungkin ada di mana ya? Ada di toko-toko kimia. Sebenarnya alfa amilase itu juga bisa dari ragi ya. Oh, ragi. Ragi roti. Kalau ragi tape beda lagi Bu ya. Tape juga pakai bisa ya, pakai sama sama. Apa berarti ya mungkin itu ya apa namanya sharing dari kami mungkin Bapak Ibu juga mau ada sharing untuk produk olahan lainnya atau mau berbagi pengalaman juga bagaimana konsumsi sorghum, apakah merasa lebih sehat atau bagaimana karena pasti banyak juga yang belum kami ketahui gitu ya tapi mungkin sudah berkembang di luar. Baik, terima kasih Bu Ira. Sobat Sip, disilakan apabila ada yang ingin bertanya atau sharing, karena kita biasanya kita ini ya, yang lebih teknis tahunya yang pelaku-pelakunya yang sudah melaksanakan trial and error-nya, bagaimana. Nah, kami persilakan untuk Bapak Ibu yang di online, silakan ada yang ingin bertanya atau berbagi informasi, dipersilakan. Baik, ini menarik sekali karena ternyata dengan mengkonsumsi sorghum itu akan berdampak pada kesehatan ya, sudah ada di apa risetnya ya, kajiannya ya, bahwa dia akan menurunkan gula darah
Gula darah ini yang karena pengaruh dari seratnya ya, Bu ya. Nah, untuk taninnya sementara dengan pengolahan kita bisa mengurangi taninnya yang akan menghambat penyerapan dari zat gizi Ya, dan dengan mineral gitu. ya, dengan penyesuaian, dengan perendaman dalam air itu bisa Mengurangi untuk tanin. Nah, yang untuk perbedaan ini Bu, mungkin sambil kita menunggu dari Sobat Sip yang di online untuk bertanya, ini tentang pengolahan itu kan varietasnya beda-beda ya Bu ya, dari yang putih sampai yang berwarna itu eh, penyosohannya lebih banyak yang berwarna. Nah, tadi juga udah disampaikan bahwa itu akan mempengaruhi kandungan seratnya ya. Nah, itu seberapa berpengaruhnya itu kehilangan seratnya untuk yang penyosohan itu? Tadi kan dari hasil data itu kan sampai 50% misalnya 50% seratnya. Jadi lumayan juga ya Bu Lumayan ya. ya, di bagian kulit bagian luar itu banyak serat. Begitu. Ya, Iya. jadi memang eh, ada menguntungkannya, tetapi juga ada dampak lainnya gitu. Di sisi lain, mengurangi taninnya tadi yang merupakan komponen anti nutrisi, tetapi juga berpengaruh ke Ke seratnya. Tapi serat. kalau dari hasil uji klinis atau dari hasil riset-riset yang lain yang sudah ada gitu, eh, kandungan seratnya masih cukup baik untuk kesehatan ya. Oke. Iya, karena memang harus sosok. Harus disosok kalau enggak nanti dia Iya, taninnya masih itu, agak taninnya cukup taninnya tinggi. cukup tinggi. Tuh. Nah, rasanya juga nggak enak kalau lebih banyak taninnya, dan memang tadi kan sudah dipersyaratkan ya di kodeks juga untuk keamanan panennya untuk tanin tadi. Tanin. Baik, Sobat Sip dari online, apakah ada yang bertanya? Atau mungkin mau konsumsi, konsumsi apa namanya sorghum ya? Gimana sih rasanya? Enak nggak? Tadi kan saya lihat ada onigiri ya. Onigiri itu kan langsung dimakan dengan apa? Tampilan yang bulir-bulir gitu. Apakah nanti kita merasa nggak enak gitu di ininya? Atau ada aftertaste-nya gitu? Waktu itu sih kita pernah uji preferensi juga ya. Itu lumayan juga sih penerimaannya untuk produk onigiri ini kan, karena eh, kita kita formulasikan semirip mungkin dengan onigiri yang dari nasi gitu. Jadi Nasi, ya. ada isinya gitu kan, terus ada bumbu-bumbunya juga. Jadi ya Jadi, lumayan enak. jadi Kalau kalau apa namanya, pendapat saya sendiri sih untuk nasi sorghum kayaknya enak gitu. Karena uh, uh, ada rasa kayak kacangnya juga gitu. oh, Uh, jadi dia lebih kalau dibilang itu agak sedikit crunchy atau enggak? Enggak ya? iya, Dia lebih sedikit. memang sih lebih kayak nasi perak. Oh, nasi perah. Ya, lebih mirip dengan nasi perak. Jadi kalau misalnya nasi perah itu dikombinasiin sama masakan Padang enak ya? Iya, ini enak dengan masakan Padang. Masakan Padang. Baik. Sambil menunggu, ada yang dari chat? Mungkin belum ada. Baik, ini menarik sekali Bapak Ibu. Eh, Kita ini lanjut ke yang gula sorghum. Nah, gula sorghum itu apakah sudah ada yang memproduksi dari yang kita bina dahulu itu? Eh, Kalau dari kita bina, ada juga yang produksi ya, tapi mungkin pasarannya masih belum Masih luas ya. Tapi kayaknya sudah di apa namanya, pasar-pasar modern itu ada juga gitu yang sudah menjual gula. gula sorghum ya sudah mulai dilirik ya gula sorghumnya ada bentukannya mungkin gula cair mirip-mirip dengan penampakannya itu apa lebih Lebih gelap ya lebih gelap. lebih gelap ya. Tapi mungkin lebih relatif ya kita bilang relatif aman untuk penderita diabetes. Nah itu juga bagaimana konsumsinya ya tetap Iya, aja ya takarannya bagaimana terus polanya gimana iya. pola makannya gitu. Jadi kan kalau dibilang aman juga kita tidak bisa mengklaim itu Itu aman. aman. Ya, tapi kalau
dilihat dari kandungan fruktosanya yang tinggi, dia cenderung lebih lambat meningkatkan kadar gula dalam darah. Saya ini sebenarnya bukan orang gizi ya, Iya. cuman dari ini kan sharing ya dari yang saya pahami seperti itu. Jadi si fruktosa ini kan lebih sulit dicerna, lebih lama dicernanya. Jadi dia harus dirubah dulu kan di dalam hati. Nah baru bisa diserap ke pembuluh darah. Kalau misalnya glukosa kan langsung ya, jadi dia lebih cepat meningkatkan gula darah. Kalau si fruktosa ini dia lebih lambat itu sih. Eh, Memang memperlambat proses peningkatan gula darah, tapi tetap aja kan gula ya. Gula, iya. Lama-lama juga tetap aja akan meningkatkan gula darah. Jadi sulit sekali gitu mengklaimnya apakah itu aman atau tidak untuk penderita diabetes. Cuman dia memperlambat peningkatan kadar gula darah. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman lain ada yang lebih paham nih tentang peningkatan gula darah. Iya. Ini peningkatan gula darah itu seperti kita rasanya kalau misalnya pagi-pagi kita tuh makan bubur ya. Kalau makan bubur tuh kan nanti jam 10 aja kita udah lapar ya. Karena mungkin gula darah kita dengan cepat meningkat. Nah, dengan mengkonsumsi sorghum ini bisa membantu menekan si peningkatan gula Iya, darah. karena sorghum itu kan tadi seratnya tinggi ya. Dia Hmm. memberikan efek kenyang lebih lama. Iya, iya. Memberikan efek kenyang lebih lama karena si serat itu kan dia eh mengikat air ya, mengikat air di dalam lambung. Sehingga si makanannya itu lebih sulit dicernanya. Hmm. Iya, iya. Jadi lebih lama kenyangnya. Iya betul. Kalau Eh, sorghum itu juga mungkin enak dibikin bubur ya. Enak, enak kan. Saya juga pernah nyoba tuh bubur sorghum enak di bubur campur yang lauknya ayam atau bubur yang sorghum yang dibikin seperti bubur kacang hijau ya. Itu enak. Cuman ya tetap ya sobat sih, Bapak Ibu tetap menjaga konsumsi apa yang kita konsumsi karbohidratnya, gulanya. Nah, itu kita namanya berusaha iya, dengan pola makan yang sehat. iya. Karena kan tetap aja segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Iya, Gitu. betul sekali. Ya, ini menarik sekali. Sorghum itu memang kita yang baru-baru ini ya, kita saya sendiri ya pribadi itu baru mengenal sorghum tuh ketika di dulunya BB pasca panen gitu ya. Kita sebelumnya tuh saya kenal singkong, sagu itu sudah terkenal ya. Kalau sorghum tuh eh, sepertinya baru-baru ini ngedenger dan baru mulai dikembangkan ya di Indonesia. Itu banyaknya di NTT, nah di Demak itu juga sudah mulai. Ya. Mungkin di Kalimantan ada dan Jawa Barat nih. Jawa Di Barat mana? dan Tasik Ya, itu Jawa ada. Barat di Tasik ya. Mungkin Bapak Ibu yang punya lahan luas bisa dicoba di Jawa Barat. Apakah ini kondisinya itu ya mempengaruhi dari iklimnya untuk si Ya, kembangnya si ini. itu adaptasinya luas sih jadinya memang mudah gitu dalam proses Budidaya. budidaya. Ya, mungkin kita tidak banyak membahas soal budidaya ya, karena apa fokusnya di pengolahan pangan berbagai pangan. Ini menarik kita ulas tentang produk-produknya. Mungkin saya juga pernah masuk ke mencari di marketplace gula sorghum ya. Gula sorghum ini rupanya juga sudah ada produsennya. Coba sobat sip cari bisa juga untuk replace atau menggantikan gula gula putih ya kalau kita bilang ya sekarang gula tebu ya. Gula tebu. Eh, Nah, gula tebu ini bisa juga cuman dengan catatan tetap saja konsumsinya dibatasi gitu, terutama penderita diabetes gitu. Baik, Sobat Sip, apakah yang di online, apakah ada yang ingin bertanya Mau bercerita, atau bercerita, sharing tentang pengalamannya? Pernah nggak sih makan sorghum gitu? Seumur umur saya baru berapa kali makan sorghum gitu.
Silakan. Baik, belum ada ya. Baik, kira-kira mungkin ini belum bertanya atau mungkin sudah mengerti ya? Sudah mengerti. Ada? Siapa? Halo, Silakan. Ayo, silakan dengan halo Bu Ira. ya, silakan Ibu. Eh, izin bertanya, kemarin itu sempat ada yang tertarik dengan produk sorghum ya, seperti mie sorghum, makaroni sorghum. Nah, untuk pembuatan produk itu, untuk membeli produk itu sekarang bisa diperoleh di mana gitu, Bu Ira? Kalau misalnya ada juga UKM yang ingin membuat mie sorghum, nah itu apakah memerlukan tepung lain untuk mendapatkan elastisitas yang sama dengan tepung terigu, atau bisa tanpa tepung terigu seperti itu? Jadi dan bagaimana prosesnya? Apakah ini bisa dibuat oleh UMKM eh, yang pada umumnya itu peralatannya cukup sederhana. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, memang untuk itu adalah tantangan kita sebetulnya ya. Memang untuk proses pemasaran dari produk olahan sorghum ini memang masih perlu diperbaiki kelembagaan pemasarannya gitu ya. Tapi sepertinya salah satu mitra di BB Pasca Panen itu ada yang sudah memproduksi tepung sorghum ya, waktu itu mengolah apa mie Nusantara ya, Nusantara, mie iya. Nusantara mungkin Kelompok tani ya. kelompok tani nanti mungkin bisa berkonsultasi ke pasca panen uh, kemana alamatnya, siapa yang bisa dihubungi mungkin seperti itu. Kemudian untuk mengolah mie sorghum itu bisa saja ditambahkan apa namanya, dikombinasikan dengan tepung lain untuk memperbaiki elastisitasnya, atau mungkin menambahkan pati seperti tadi yang dijelaskan di slide, itu dengan dicampur atau ditambahkan dengan pati cassava, bisa pati yang lainnya juga. Kemudian bisa juga ditambahkan hidrokoloid, itu untuk memperbaiki elastisitasnya. Atau mungkin kalau misalnya kita ingin mengembangkan produk sorghum untuk dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sorghum, sebetulnya tidak apa-apa juga kalau misalnya dicampur dengan atau ditambahkan terigu, kecuali kalau kita ingin menghasilkan memang mie yang bebas dari gluten. Jadi tidak masalah sih sebetulnya ditambahkan terigu atau produk yang lainnya, itu bisa saja. Untuk memformulasikan tepung sorghum tadi dengan tepung yang lain, itu dengan formulasi yang tepat itu bisa saja digunakan peralatan sederhana yang manual, itu ya, yang diputar itu ya. Nah, itu kita pernah coba juga, itu bisa, apalagi kalau misalnya diformulasikan dengan tepung terigu, itu masih lebih memungkinkan lagi gitu. Kalau misalnya untuk produk yang kita bukan bukan produk non gluten gitu. Kecuali kalau misalnya produk non gluten, memang itu agak sulit sekali untuk manual, jadi lebih lebih kalau dari kajian kami, atau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah punya formula yang lebih baik gitu, tapi sejauh kami mencoba itu lebih mudah menggunakan eh, extruder ya, karena apa di dalamnya itu sudah ada proses eh, pengadukan lagi, dan juga ada suhunya gitu, sehingga dihasilkan mie sorghumnya lebih baik. Tapi dengan formulasi yang tepat eh, bisa sih apa namanya, diproduksi mie sorghum secara konvensional dengan peralatan yang lebih sederhana ya. Tadi mungkin untuk membeli mie sorghum ya, mungkin
Yang saya tahu sih memang itu ya Bu Vina ya. Iya. Pinter kita ada yang sudah memproduksi nih sorghum, nih sorghum. Kemudian Unis ya, Iya, Unis terpalit ya. Iya. Beliau juga sudah memproduksi nih sorghum aneka olahan dari sorghum. Baik, terima kasih Ibu Yuni atas pertanyaannya. Lanjut Ibu Ira, ada dua lagi pertanyaan dari Sihyanti SMKN 1 Kelapa. Bu Ira, bagaimana menghilangkan rasa sepat pada sorghum? Formula untuk cookies sorghum mohon di-share katanya. Iya. Oh iya. Jadi untuk menghilangkan rasa sepat tadi, rasa sepat itu kan dipengaruhi dari taninnya tadi, dek, dek. Iya, Uh, jadi tadi dengan proses penyosohan atau yang sederhana itu dengan direndam tadi, direndam juga bisa mengurangi sorghum tapi lebih efektif dengan proses penyosohan tadi ya. Nah, saya kurang paham juga berapa persen kalau dengan perendaman, tapi kalau yang dengan penyosohan itu bisa sampai 70% tadi kan menurunkan kadar taninnya. Terus untuk apa tadi cookies sorghum ya? Iya, formulanya. Formulanya. Sebetulnya kalau untuk dibikin cookies itu sorghum itu lebih mudah ya, karena dia tidak memerlukan proses pengembangan seperti bikin roti gitu ya. Terus kemudian harus kokoh seperti bikin mie gitu. Nah, jadi dengan formula cookies untuk terigu itu bisa bisa kok dibikin jadi cookies. Saya udah pernah nyoba juga di rumah dan anak-anak suka. Dan rasanya juga enak. Cookies dari sorghum. Iya, untuk Ya mungkin nanti kalau misalnya apa nanti mungkin kita bisa share ya Bu kita Vina share ya ya di apa medsos deh, kita share ya di resepnya. medsos kita. Tadi sepertinya di video juga ada ya. Ada tadi di Ada di video video di YouTube, YouTube YouTube. BSIP Pasca Panen. Di YouTube mana Bu Vina mungkin lebih jelas. Di YouTube BSIP Pasca Panen. Nanti kita masuk aja ke YouTube, langsung search di BSIP Pasca Panen. Ya, jadi untuk resepnya bisa dilihat tadi di web yang disampaikan Bu Vina. Iya. Kalau untuk brownies malah lebih mudah lagi ya, bisa 100% sorghum, cuman memang telurnya lebih banyak, bisa sampai 5 sampai 6 butir telurnya itu full eh, dari tepung sorghum. Jadi selain eh, mie atau roti atau pasta-pastaan tadi mengolah sorghum jadi produk cookies, cake kayak gitu. Eh, Terus termasuk tadi brownies itu cenderung lebih mudah sih, tidak jauh berbeda dengan terigu. Iya. Mungkin takarannya mungkin di apa lebih sedikit ya daripada terigu kalau misalnya kita bikin cookies atau memang sama? Sama, Oh, sama. bisa sama. Baik, di Tihianti sudah terjawab ya pertanyaannya. Ada satu lagi dari Bapak Sarimin ya. Maunya budidaya sorghum, akan tetapi harganya murah dan tidak ada yang mau bermitra atau membeli. Mohon solusinya. Nah, itu memang itu perlu dukungan 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 pemerintah dari sih pemerintah. sebetulnya ya untuk penataan kelembagaan ini. Memang di Flores Timur saja yang sentra produksinya, yang produksi sorghumnya itu sudah cukup tinggi. Itu untuk sampai ke Kupang aja itu udah sulit gitu. Jadi memang itu adalah salah satu tantangan gitu. Kalau memang pemerintah memang ingin mengembangkan sorghum jadi pangan alternatif selain beras dan terigu, ya memang harus membenahi kelembagaan sorghumnya ini, terutama memang untuk pemasarannya. Nah, termasuk untuk bantuan peralatannya. Eh, jadi ya memang perlu dukungan pemerintah. Sepertinya kalau untuk hal tersebut harus ada penataan kelembagaan lagi. Tapi mungkin untuk sederhananya mungkin karena sekarang itu ada
apa namanya pemasaran online ya, pasar Iya, online itu pasar juga online. bisa dari online dulu mungkin gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Lamoringa kayak gitu. Terus kemudian apa namanya tadi Pak apa Unis juga ya, jadi itu masih bisa memungkinkan. Atau mungkin menghubungi dinas Iya, pertanian iya, iya, terkait di daerah Bapak, nanti bisa menanyakan untuk pendampingan iya. untuk pengembangan si sorghum ini. Itu. Kalau nggak salah di BSIP kita juga ada inkubator bisnis ya, Bu Tina ya? Iya, betul. Inkubator bisnis, kita mendampingi startup ya, para pelaku usaha yang memang sudah menjalankan usahanya dan ingin mengembangkannya gitu. Kita bisa mendampingi baik di in-wall itu di kantor kita dilaksanakannya atau di outwall itu di luar gitu. Kalau yang untuk Inol mungkin kita juga siap dengan peralatan produksinya gitu ya, Bu Ya, Tina ya. kita mempersiapkan peralatan produksinya, kita dampingi sampai settle apa sampai mulai berproduksi gitu. Jadi mungkin nanti untuk lebih lanjut Bapak bisa juga tuh kalau ingin menjadi apa Mitra mitra inkubator bisnis ya, bisa bisa menghubungi kami. ya bisa menghubungi uh, BSIP pasca panen seperti itu ya, Bu Tina. Ya. Baik, kita lihat kembali apakah ada pertanyaan. Masih bisa bertanya, Hilal Fatahila, silakan dari Universitas Pasundan. Silakan Kak Hilal. Mas Hilal, coba. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hilal Fatahillah dari Universitas Pasundan. Izin bertanya gitu Bu, kan Alhamdulillah saya dan tim gitu di Universitas Pasundan ini mendapatkan pendanaan biaya kewirausahaan dari Kemendikbud dengan mengambil judul penggunaan tepung sorghum sebagai eh, pengganti dari membuat roti gitu. Bukan biasanya membuat roti itu dari terigu ya, dan kami itu menggunakan tepung sorghum dengan tujuan agar si rotinya itu rendah gluten. Nah, sampai saat ini tuh kami udah membuat formula, tetapi masih ada beberapa hal gitu. Apakah bisa membuat roti dari tepung sorghum agar bisa berkembang? Begitu, Bu. Ya, Ya, roti ya. Ya, Roti soalnya kan kalau pakai tepung sorghum itu kurang berkembang. Nah, apakah bisa gitu menggunakan tepung sorghum ini si rotinya menjadi berkembang seperti memakai tepung terigu gitu? Apakah karakteristiknya seperti apa dari sorghum ini gitu? Terima ya. kasih. Ya, kasih lah, makasih. Jadi tadi pertama ya untuk memang sorghum ini kan tidak ada gluten ya. Jadi memang itu adalah kelemahannya dalam pembuatan roti dan mie terutama ya, yang paling sulit itu. Nah, sebetulnya tadi untuk karakteristiknya yang pertama itu tingkat kehalusan dari tepungnya tadi itu bisa menjadi pertimbangan untuk membuat roti sorghum. Kemudian bisa juga ada penambahan hidrokoloid itu untuk memperbaiki juga teksturnya. Jadi yang pernah kami coba itu membuat roti sorghum itu kita pakai santan gam ya. Mungkin kalau nanti ada itunya nomor kontaknya Mbak Sila, nanti kita boleh bisa share sampaikan di chat formula ya. formula apa untuk roti. Jadi kebetulan yang kita bikin juga ini tidak menggunakan terigu, tapi ada penambahan santan gam dan lain sebagainya gitu. Dan harus tepungnya yang eh, halus. Kalau dari kajian kami yang cara eh, tepung yang diperoleh dengan cara yang basah itu lebih baik dibandingkan dengan tepung kering, tepung yang dihasilkan dari cara kering untuk bahan roti sorghum yang 100% sorghum gitu loh, maksudnya yang tidak ditambahkan dengan terigu.
atau mungkin menggunakan tepung sorghum termodifikasi misalnya dengan sudah difermentasi dulu gitu. Nah, tergantung kalau misalnya tepung sorghumnya sudah ada ya mungkin harus dipertimbangkan lagi tadi dari kehalusan pertama, terus kemudian dengan formulasinya. Jadi kita harus mencari bahan lain yang dapat menggantikan fungsi gluten gitu. Nah, di antaranya itu dengan penambahan hidrokoloid, iya seperti itu. Nanti mungkin Mas Sila bisa berbagi nomor teleponnya, nanti bisa kita share untuk formula roti yang pernah kami bikin gitu ya, kami buat. Baik, Sobat Sip, untuk Kak Yanti dan Kak Hilal atau Bapak Ibu lainnya yang ingin mendapatkan resep pangan olahan dari sorghum bisa menyampaikan nomor teleponnya di kolom chat. Gitu. Baik, mungkin sudah tidak ada penanya lagi ya. Nah, mungkin penutup dari Ibu Ira kepada Sobat Sip atau Bapak Ibu yang mau mencoba untuk mengolah dan mengkonsumsi sorghum, silakan. Mungkin penutupnya adalah jangan ragu untuk mencoba konsumsi pangan lokal, dalam hal ini sorghum, karena nggak kalah enak dan nggak kalah bergizi dibandingkan dengan beras dan terigu, malah tadi punya kelebihan yang memberikan efek kesehatan buat kita. Dan marilah kita mulai mencoba mungkin dari pribadi sendiri ya, untuk mengembangkan apa yang kita miliki gitu. Ya, Potensi yang kita miliki. Baik. Itu aja. Ya. Baik, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Baik, ya. Bagus sekali. Terima kasih Ibu Ira. Baik, Sobat Sip, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Sobat Sip yang sudah bergabung pada sharing session kali ini. Terima kasih juga kepada Ibu Ira yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmunya. Dan semoga bermanfaat bagi Sobat Sip semua dan kita semua. Sehat selalu ya kita semua, Ibu. Nah, sebelum ditutup, sedikit kami sampaikan informasi kepada Sobat Sip yang mungkin mendapatkan informasi terkini tentang kegiatan dan promosi BSIP Pasca Panen dapat diakses melalui media sosial kami, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan website dengan nama akun BSIP Pasca Panen. Kami juga mempunyai layanan baru selain layanan pengujian analisa laboratorium, yaitu layanan sertifikasi halal dengan ruang lingkup produk makanan dan minuman, produk kimiawi dan jasa penyembelihan, serta kami ada lagi layanan baru sertifikasi produk dengan ruang lingkup produk beras, kopi, gula kristal mentah, gula kristal putih, produk gula, dan pati. Baik, demikian acara kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu Ira dan Sobat Sip sekalian. Demikian akhir acara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.